Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa ta'ala bi barakatihim wa karamatihim wa qadallahu jami'a hawaidihim wa la khairu wa sallallahu jami'a wa fataha qulubana wa qulubana ta'ala Ibarakatihim wa karamatihim Nabi Suri Asrar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma khutbatul jum'ati. Wa amma khutbatul jum'ati anapun utawi khutbah Jum'ah iku fafis diroti niyatiha maka iku tetep di dalam syarat niyate khutbah Jum'ah wa ta'arrudilan mentoaken bil faridoti maring kefarduan fiha ing dalam niyatiha khilafun utawi persulayaan fi syarhi ing dalam kitab asyarak wa rawdatilan kitab rawdah oleh persulayaan bila terjihan kelawan tanpa ngonjoaken. Sementara wafil kifayah dalam kitab al-kifayah annahu setuhune si khilaf iku mabniyun dan jenengaken ala annaha ingata sesetune khutbatul jum'ah iku bimathabati rakaataini kelawan panggonane 2 rakaat wa muqtadahu utawi tatrapane khilaf binaul khilaf ala dzalik utawi tatrapane khilaf ala dzalika ing atase mengkono istiratun niyah wa adami iku tarjihu annaha ngonjoaken setune niat iku syaratun syarat niatul khutbah iku tarjihu annaha ngonjoaken setune niat iku syaratun syarat wa jazamalan netepaken hu ing tarjih annaha syartun sapa al-Azra'i Imam al-Azra'i ai bikauniha tegese kelawan anane syarat iku anane niat iku syaraton dari syarat wa jazama fit tawassuti dalam kitab tawassut wa indi lan iku dalam munggu isun khilafuhu utawi nulayani anha syartun ay khilafu anha syartun khilafu anha nulayani setune niat iku syartun syarat balyajib balik wajib apa alayib soda yang tak ora den seja apa bayruha liyane khutbah ay khutbatil jum'ah apa bayruha liyane khutbatil jum'ah. Jadi terkait dengan tujuan niat adalah membedakan antara ibadah dan adat, maka persyaratan niat dalam masalah ibadah yang tidak ada adat, tidak ada kesamaan dengan adat. Dan kebiasaan di sini ada perselisihan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak.
yang mengatakan tidak karena itu adalah sesuatu yang tidak perlu niat karena sudah tidak ada kesamaan, sudah berbeda dengan ada, nggak ada kesamaan dengan, jadi tidak perlu ada niat untuk membedakannya. Nah, sementara yang mengatakan wajib tentu karena itu adalah ibadah, maka harus ada niat. Innamal a'malu binniyat itu. Wa amma khutbatul Jumat, termasuk khutbah Jumat dalam masalah syarat, ya, syaratnya niat khutbah dan mengungkapkan fardu dalam niatul khutbah, ini juga ada perselisihan pendapat dalam syarah dan kitab Raudhah, tanpa ada yang mengunggulkan. Mana yang unggul antara yang mensyaratkan harus niat dengan yang tidak mensyaratkan niat dalam khutbah Jumat. Nah, sementara dalam Kifayah, kitab Al-Kifayah menjelaskan bahwa perbedaan pendapat tentang persyaratan niat atau tidak disyaratkannya niat dalam khutbah Jumat itu terbangun atas dasar bahwa khutbah itu adalah bimathabati rakaataini, posisinya seperti hanya apa? 2 rakaat, pengganti daripada 2 rakaat. Jadi kalau pengganti 2 rakaat, maka ya ada yang mengatakan wajib. Sebab masalah kedudukan khutbah Jumat apakah pengganti dari 2 rakaat atau tidak, ini juga masih diperdebatkan oleh ulama. Nah, untuk yang mengatakan bahwa itu adalah posisinya menggantikan 2 rakaat, maka jelas harus ada niat. Tapi kalau tidak, maka berarti tidak perlu ada niat. Nah, itu keterangan dalam kitab Al-Kifayah bahwa perdebatan tentang syarat atau tidak adanya syarat niat dalam khutbah itu karena berdasarkan berpijak pada bahwa khutbah adalah bimathabati rakaataini. Lah, atas dasar perbedaan ini, atas dasar bahwa perbedaan itu berdasarkan khutbah adalah posisinya seperti 2 rakaat, itu berarti tarju anna syartun. Pendapat ini mengunggulkan bahwa niat itu merupakan syarat dalam khutbatul Jumat karena diposisikan seperti apa? 2 rakaat menggantikan 2 rakaat yang hilang dalam sholat zuhur itu kan, sholat zuhur 4 rakaat, tapi ketika Jumatan cuma 2. Nah, 2 rakaatnya digantikan dengan apa? Khutbah 2 itu. Makanya di sini ada persyaratan harus niat dalam khutbah Jumat, dan ini ditetapkan oleh Imam Al-Azra'i dalam kitab Tawassul. Sementara saya pribadi kata siapa? Syekh As-Suyuti itu berbeda dengan apa yang ditetapkan Al-Azra'i. Artinya berarti tidak mensyaratkan harus niat khutbah itu enggak harus. Tapi yang terpenting adalah bal yajibu ala yusada ghairuha. Ketika khutbah itu jangan sampai diniati untuk selain khutbah. Seperti jangan sampai diniati apa? Diniati pidato, diniati sambutan, atau diniati cuma ngomong itu jangan. Sing penting jangan sampai diniati itu bukan khutbah. Tapi enggak harus diungkapkan saya niat khutbah, enggak harus. Sing penting jangan diniati yang lainnya, itu aja. Wa amat turuku anapun utai piro-piro ninggalaken, contohnya kata kiriyai kaya ninggal riya. Wa fi nuskhatin az-zina, ai kata zina kaya ninggal zina wa ghairihi lan liyane zina. Falam yahtaj mangka ora butuh apa tarku ila niyatin maring niat li husulil maksudi karena hasilnya perkara kanten sejak minha saking turuk wa huwa utawi al maksud ikut ijtinabul manhi ngaduwi perkara kanten cegah bikauni kelawan anane manhi iku lam yujad ora den temu apa si al manhi iku lam yujad ora den temu apa si al manhi wa ilam yakun senajan ora nana ora maujud apa niatun niat. Nah, iya jarine mau annal maksud adalah apa? Ijtinabul manhi bikaunihi lam yujad wa illam yakun niat. Tapi yahtaju butuh apa tarku ilaiha maring niat
ilaih ay an-niyah, yakni niyatil imtithal, tegese niat membangun turut fi husuli sawabi dalam hasil ganjaran al mutarad tabi kang den runtutaken ala tarki ing atase ninggal. Sementara untuk ibadah-ibadah yang bersifat meninggalkan, ibadah yang bersifat kayak meninggalkan zina, meninggalkan minuman keras, meninggalkan riya, kita tidak mencuri, itu berarti kan ibadah. Itu falam yahtaj ila niyatin, itu tidak butuh pada niat. Ketika kita meninggalkan minuman keras, meninggalkan itu nggak boleh saya niat ninggalakan miras, saya niat ninggalakan sih, itu nggak disyaratkan, nggak butuh. Kenapa nggak butuh niat? Karena tujuan dari meninggalkan tadi itu sudah hasil, sudah ada. Dengan tidak melakukan itu berarti sudah hasil. Dengan tidak melakukan zina berarti kita sudah meninggalkan. Bahwa istinabul man, apa tujuannya? Yaitu menjauhi sesuatu yang dilarang bikaunihi lam yujad. Meninggalkan sesuatu, menjauhi sesuatu yang dilarang, dan keberanian dari itu tidak ditemukan, tidak ada. Ada ketika tidak melakukan berarti kan tidak ada yang namanya sesuatu tidak. Nah, ketika kita tidak melakukan zina berarti tidak ada yang namanya sih. Ketika kita meninggalkan minuman keras berarti tidak ada perbuatan minuman keras. Ketika kita tidak mencuri maka berarti tidak ada yang namanya perbuatan mencuri. Dan itu sudah cukup. Tujuan daripada larangan melakukan, nah, tujuan untuk meninggalkan hal-hal itu sudah terwujud, sudah hasil. Nah, dengan tidak adanya sesuatu yang dilarang. Meskipun tidak ada niat, Pak ilamnya kun niatun. Wes, itu cuma sekedar untuk menggugurkan kewajiban meninggalkan sesuatu yang dilarang. Itu sudah cukup tanpa harus niat. Tapi kalau untuk mendapatkan pahalanya, untuk mendapat pahala yahtaju ilaiha fi husuli tsawabi al-mutarattab ala tarki. Untuk mendapatkan pahala kita meninggalkan zina, untuk mendapat pahala kita meninggalkan miras, meninggalkan mencuri dan yang lainnya, itu butuh untuk niat. Makanya dalam warakat itu disebutkan dalam definisinya haram ya, kurma. Haram itu apa definisinya? Ma yusabu ala tarkihi imtithalan. Ma yusabu ala tarkihi, sesuatu yang ketika ditinggalkan karena tunduk kepada aturan itu akan mendapatkan pahala. Artinya untuk mendapatkan pahala kita meninggalkan sesuatu yang haram itu ya harus ada ada imtithal itu. Sebab kalau ujuk-ujuk tanpa niat, tanpa apa terus kita kedapatan pahala itu enak teman kan gitu. Nggak ngerasa melakukan apa-apa tiba-tiba dapat pahala tidak melakukan zina, dapat pahala tidak melakukan minuman keras dan sebagainya. Jadi makanya untuk mendapat, kalau cuma sekedar untuk terbebas dari tuntutan meninggalkan, tidak harus ada niat. Kita terbebas dari tuntutan itu. Tapi kalau untuk mendapatkan pahalanya, ya harus ada niat imtithalan, kita niat tunduk kepada aturan. Karena ketika ada ulama yang mengatakan bahwa ketika kita bangun tidur itu alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, gitu ya. Mengatakan itu. Nah, itu bangun itu tersadar, Gusti alhamdulillah kula urip maning. Lah urip maning iya. Sebab naum itu adalah mayit mautun sohir. Sing arane tur iku mati kecil. Jadi kalau ada orang hidup dinikmati dengan tidur itu berarti menikmati kehidupan dengan kematian. Mata turu bae bocah. Mondok penuh turu bae itu berarti sedang menikmati hidup dengan kematian. Sebab apa? Tidur itu adalah mautun sohir. Itu adalah kematian. Gusti alhamdulillah kula urip maning ya.
kula tek niate uripe kula kangge imtithalul awamir wajtinabun nawahi, siap untuk menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Jadi ketika kita hidup di hari itu, kehidupan kita penuh dengan kualitas ibadah, termasuk pahala apa? Ibadah, pahala mendapatkan apa? Karena kita meninggalkan minuman keras, meninggalkan zina, meninggalkan itu kita dapat apa? Karena apa? Sudah ada nih niat. Malah ada lagi ulama yang mengatakan bahwa ketika kita balik, kita balik, itu diniati Gusti kula balik, berarti sudah saatnya mukal mendapat tuntutan. Umure kula, baligi kula, niki kula niati karena apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Sehingga dalam seluruh hidup kita itu akan ada kualitas nilai pahala ketika meninggalkan hal-hal yang dilarang itu. Karena apa? Kita sudah niat imtithal wajtinabun, siap tunduk kepada aturan Gusti Allah. Niat turun, potongannya turun ya. Lagi, iki balik turun, terus pada balik kan? Dauk ngono terus balik. Tapi potong turun, diniati, orang apa belum terlambat. Gusti umure kula tek niati kangen apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Sehingga hidup kita betul-betul berkualitas. Karena uripe wis diniati kanggo imtithalul awamir wajtinabun. Nah, itu menurut sebagian ulama. Jadi kembali, kalau untuk mendapatkan pahala yang ditimbulkan dari meninggalkan hal yang dilarang, tetap harus ada niat. Tapi kalau untuk sekedar terbebas dari tuntutan, nggak harus niat. Walam mataraddadat lan sumasane miter-miter apa izalatun najasati ngilangaken najis baina aslaini ing dalam antarane asal loro. Al afali rupane pira-pira penggawean min haitsu inna saing sekirane setuhune si izalatun najasa iku fi'lun agawe. Waturuki lan pira-pira ninggalaken min haitsu inna saing sekirane setuhune si izalatun najasa iku qori batunnya. Kang parak pina saing turuk jaro mangka lumaku fistiratin niyati ing dalam den syarataken niat apa sing lumaku apa khilafun persulayaan warad jahat lan ngonjolaken sapa aktaruna akeh-akeh ulama ngonjolaken adamahu ing ora nanane istiratin niat tagliban karena menangaken li musyabahati turuki mari nyerupani piro-piro ninggalaken. Nah sekarang masalah menghilangkan najis. Ini kan berarti tarodud antara dua asal. Yang namanya menghilangkan najis itu dari satu sisi itu adalah pekerjaan, berarti namanya minal af'al. Sebab kalau menghilangkan najis ada pekerjaannya, menghilangkan ainun najasa, kemudian itu berarti namanya fi'lun. Tapi dari satu sisi yang lain itu lebih dekat kepada meninggalkan najis, ya, menghilangkan, berarti sama dengan meninggalkan, lebih dekat ke situ. Lah, karena yang namanya menghilangkan itu bisa kembali kepada af'al, bisa juga kembali kepada turut meninggalkan, maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah dalam menghilangkan harus ada niat atau tidak? Ketika kita buang tembelang itu apakah nawaitu izalatan najis ya najasa lillahi atau tidak? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Tapi al-aktsarun mengatakan bahwa tidak ada persyaratan untuk apa? Tidak ada persyaratan untuk niat. Kenapa? Karena taghliban li musyabahat itu karena memenangkan bahwa menghilangkan najis itu lebih menyerupai meninggalkan. Tapi ya tadi ada juga ulama yang mengatakan berarti wajib. Kenapa? Karena bekerja menghilangkan itu bekerja.
Wa nadhiru dalika utawi padane mengkono-mengkono utawi padane mengkono-mengkono izalatin najasa ai fi jaroyanil khilaf tegese ing dalem lumakine perbedaan di bawah ditakleknya fi jaroyanil khilaf ing dalem lumakine perbedaan fi istiratiha ing dalem dan syaratakan niat wa adam hilan ora nanane istiratiha ghuslul mayyiti utawi aidon halimali ghuslul mayyiti utawi iku ya wana diberikan iku ghuslul mayyiti ngadusi mayit wal asah utawi kang sahih fihi indal ghuslul mayyit iku adamul istirati ora nanane syarat ai istiratin niyati tegese sadar syarataken ini niat apa sih li anal qasda karena setune si sejak minhu saking ghuslul mayyit ay ghusl mayit iku at-tanbihu bebersih ka izalatin najasati koyo ngilangkan najis seperti hanya menghilangkan najis dalam hal perbedaan pendapat ulama apakah ada persyaratan niat atau tidak adalah memandikan mayit itu wajib niat atau tidak, diperdebatkan oleh ulama. Ya aksar mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena tujuan daripada memandikan mayat itu adalah at-tanbih, sekedar bebersih saja, membersihkan mayat, sama dengan izalatun najasa. Karena al-asah orang memandikan mayat tidak wajib untuk tidak wajib niat. Tapi ya sunnah khurujan minal khilaf karena supaya berdebat keluar dari berdebat dengan ulama yang mengatakan wajib niat itu. Wa nadhiruhu utawi padane ghuslul mayyit aidon halimali iku niatul khuruji niat metu minas sholati saking sholat hal tustarotu anatah den syaratan apa niatul khuruj wal asau taikal kang sahih ikulah ora tustarotu. Kalau ngendika sapa imamu li annan niyata korosne niat iku innama taliku aing mestine patut apa niat bil ikdami kelawan nandani la bitarki ora kelawan ninggal. Seperti hanya masalah memandikan mayit yang di situ ada perbedaan pendapat di kalangan ulama di dalam apakah harus wajib niat atau tidak adalah niatul khuruj minas sholat, niat keluar dari sholat. Jadi ketika kita salam assalamualaikum, itu apakah harus niat keluar dari sholat apa tidak? Ini diperdebatkan oleh ulama. Ada yang mengatakan wajib karena tadi awal diawali dengan niat, maka diakhiri keluar juga harus ada niat. Tapi Al-Asam mengatakan lah, ketika orang keluar dari sholat, ketika orang salam itu nggak disyaratkan harus niat. Kenapa? Li'anna niyata innama taliqu bil iqdam. Yang namanya niat itu layak bil iqdam. Ketika melakukan, bukan meninggalkan. Niat sholat, niat wudu kan, bukan niat arep ninggalkan sih nggak usah niat. Nah kalau salam kan keluar itu berarti mau meninggal, ya nggak usah niat. Itu menurut kaul asah la li anna niyah innama taliqu bil iqdam la bitarki. Wa nadiruhu utawi padane niyatul khuruj minas shalah aidon halimali iku shaum tamattu'i puasa tamattu wal qirani lan qiran. Hal istaratu anata dan syaratakan fihi ing dalem shaum tamattu apa at-taqarrubu niat gawe amal apa niatut taqarrubi ya. Niat gawe amal peparak. Wa fi nuskhatin bukan taqarrub tapi la alal asal at-tafriq. Apa niatut tafriq niat misah awit tafriqati atawa ya misah. Wa asal taikal kansah ikulah orang
ora yustaratu fi niyatut tafriq atau tafriqah li anha karena tafriqah li anha karena tafriqah iku hasilatun kang hasil bidunya kelawan tanpa niat. Puasa tamattu dan puasa qiron itu kan dipisah 10 hari ya. Salah satu ayam fil haji wa sab'atun idah roja'atum. Puasa tamattu itu yang 3 hari ketika haji dan 7 harinya ketika kembali ke tanah air. Perhatikan Bibi. Nah, pemisahan itu apakah harus diniati memisah atau tidak? Ini juga ulama berbeda pendapat. Tapi menurut qaul ashah bahwa bahwa dalam puasa tamattu itu nggak harus disyaratkan niat memisahkan puasa. Kenapa? Karena ya memisah itu sudah hasil tanpa harus niat. Karena perintahnya pancen harus dipisah. Yang 3 itu fil haji, yang sab'ah idza raja'tum itu. Nggak harus ada niat pun sudah terjadi maksudnya begitu. Wa nadhiruhu utawi padane somut tamattu aidon halimali niyatu tamattu iku niat tamattu hal tustaratu ana tadin sal apa niyatu tamu fi wujubidam ing dalam wajibidam wal asahu utawi kal kaun sah iku la ora tustaratu li annahu qara setuhune tamattu ayat tamattu iku muta'alliqun kang gumantungan bitarkil ihrami kelawan ninggal ihram del haji mari haji minal mikoti saking mikot ay min mikoti baladi tegese saking mikot negarane si wong hayatu ahrama ing dalam sikali ihram sapa si wong bil umrati kelawan umrah. Badali kautai mengkono tarkul ihram lil haji minal miqat iku mawjud bidunya kelawan tanpa niat ayin niat tegese kelawan tanpa niat. Termasuk apa? Niat tamattu. Apakah di dalam wajibnya dam? Di dalam wajib orang tamattu kan harus bayar dam. Ya. Nah, itu apakah harus niat? Apa tidak? Al-asomat kan tidak harus niat. Kenapa? Karena dam tamattu itu berkaitan dengan meninggalkan ihram haji dari miqat. Jadi kewajiban dam bagi orang yang tamattu itu karena apa? Dia tidak bisa ihram dari miqat negaranya karena dia sudah berada di mana? Sudah berada di Makkah kan gitu. Setelah kan kalau tamattu itu umroh dulu. Jadi ketika haji dia miqatnya tidak dari negaranya. Kalau kita berarti tidak dari Yalam kan itu. Tidak dari Bir Ali kalau datanya dari mana? Dari Madinah. Atau tidak dari Jeddah kalau dari langsung kloter awal ya. Kloter kedua ya. Kalau yang langsung ke Makkah kan berarti miqatnya tidak dari Bir Ali. Sebab ke Makkah, langsung ke Makkah. Kalau yang pertama itu gelombang pertama itu berarti ke Madinah dulu, itu berarti nanti miqatnya dari Bir Ali. Ini tidak, karena kita melakukan tamattu, maka ketika haji itu ihramnya tidak dari miqat itu. Nah makanya diwajibkan untuk bayar dam. Lah meninggalkan ihram dari miqat itu tanpa niat pun sudah terjadi. Sudah maujud maksudnya. Jadi makanya tidak perlu ada niat. Itu kata qaul ashah. Wa nadhiruhu utawi padane niatut tamattu. Niatul khulqati iku niat nyampur. Ay khulqatil jiwari tegese nyampur tanggaan. Hal tustaratu anata den syarataken apa sih niatul khulqah wal asal ta'ikal kalisahah iku la ora tustaratu li ana karan senesi khulqah
iku inam asal aing teng labet ya apa khultah fi zakat di dalam zakat lil iqtisari karena ngringkes ala mu'natin ingatasi biaya ongkos wahidatin kang siji wa dzalika uti mengkono iqtisar ala mu'natin wahid iku hasilun kang hasil di dunia kelawan tanpannya termasuk ada ketika khultah mencampur barang-barangnya wajib dizakati. Kayak orang punya tadi yang kemarin saya katakan, ketika orang punya kambing 40, terus satunya lagi punya kambing 40, yaitu kalau satu-satu maka zakatnya gimana? 2 berarti kan kalau sendiri-sendiri. Yang A punya 40, yang B punya 40. Ketika sendiri-sendiri tidak dicampur, makanya berarti harus 2 kambing yang dikeluarkan, sebab A ya sendiri, B juga sendiri. Tapi ketika A dan B itu mencampur kambingnya, ya, terus sampai haul, terus kambingnya mencapai 100 atau mencapai 115 sampai yang pertama sih, nah, maka kewajiban zakatnya gimana? Kewajibannya ya cuma 1, karena satu kambing itu mulai 40 sampai 120, baru 121 wajib 2. Nah, ketika A dan B mencampur kambingnya tersebut, apakah wajib niat apa tidak? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Tapi Al-Asam mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena khultah itu berpengaruh pada zakat. Karena apa? Ya iqtisar ala mu'natin wa, karena pembiayaannya itu satu. Dan itu terjadi tanpa harus ada niat. Tanpa niat pun iqtisar ala mu'natin wahidatin sudah terjadi dan sudah hasil. Makanya tidak perlu ada niat. Wa muqabilul asal utai kaul kang bandingi kaul asah fil kuli dalam sekabehane kundi ai mintil kan nadhairi saking pira-pira perkara kang pada iku ro kan ngersa opal asah janibal ibadati ing arai pira-pira ibadah ai fatus tarot tegese makaden syarataken fihi ing dalam alqul apa an-niyatuni niat fakosa maka ngiyasakan sapa komuko bidul asah. Fakosa maka ngiyasakan sapa komuko bidul asah ghuslal mayiti ngadusi mayit ala ghuslil janabati ing atase adus jinabat. Wat tamattu'a lan nyasan ing tamattu ala jami ing atase jama baina sholatain ing dalam antara salat loro. Fa innahu mangka setune tamattu ayat tamattu'a iku jam'un ngumpulaken baina nusukaini ing dalam antaranya ibadah loro. Walihada lan krono arah iki innahu jam'un baina nusukain jaro lumaku fi waktu niyatihi ing dalam waktu niyate tamatu 99 ayat tamatu'i tegese waktu niyate tamatu opal khilafu persuaian fi waktu niyatil jam'i ing dalam waktu niyatil jama' wafil jami lan ikmi dalam jama wajhun utawi wajah aito ifun tegese kang apes annau satuhunesi utawi satuhunesi jama iku la yustaratu ora den syarat di dalam jama apa an-niyatun niat waqtaro lan milih ing wajah lan milih ing wajah sop al-bulkini qala ngendika sop al-bulkini li annahu korne jama iku laisa ora apa jama iku biawe kelawan amal wa innamal amal aing terute amal iku as-sholatu sholat wa suratul jami hale utawi gambaran jama iku hasilatun ka hasil biduni niatin kelawan tanpa niat walihada lan krono arah iki annahu laisa bi amalin wa innamal amal as-shalah wa suratul jam'i hasilah biduni niat la tajibu ora wajib apa niat ayin niat tegese niat fi jam'it ta'khiri ing dalam jamak takhir ai fi sholati tegese dalam salat. Naam ia jare mau la tajibu fi jam'it ta'khiri
Ya diwajib fi dalam jamak takhir apa ayakuna yen tano apa takhiru ngakhiraken ana iku biniatil jam'i kelawan niat jamak. Wa istaratu lan den syarataken apa kaunu hadhihi niyati ana ikilah niat ana iku fi waqtil ula ing dalam waktu yang pertama. Artinya di haitsu ya kelawan sekirane masih keri min waqtiya saing waktune al ula apa bi qadrima al ba'u ziyadah. Al ba'u zaidatun. Kadari waktu yang saukan lemot apa sima hai al-ula fain akhor mangkala mengakhirakan sapa si wong al-ula al-ula tegese ingkang pertama fain akhor mangkala mengakhirakan sapa wong al-ula tegese ingkang pertama bi ghairi niyatil jami kelawan tanpa niat jama hatta kharaja sehingga metu apa waktu-waktu audoko atau rupuk apa waktu amma ya sawa tegese ama saking waktu ya asalkan wata posima ing salat al-ula bihayatu la yasau kelawan sekena orang muat apa si waktu al-farda ing fardu asal mangka maksiat sapa si wong wasorat lan dadi apa al-ula salat yang pertama dadi ku qadaan qada hakata kaya mekanen jazamat netepaken bi kelawan da sapa ashabu pira-pira sahabat Imam Syafi'i Tadi kaul asah dalam masalah di atas itu mengatakan tidak disyaratkan harus niat ya. Tapi muqabil asah dalam masalah di atas itu wajib untuk niat. Kenapa? Ro'ajanibal ibadah. Mereka muqabil asah itu lebih melihat sisi ibadahnya itu. Karena izalatun najasah adalah ibadah. Terus apa? Keluar dari sholat juga ibadah. Puasa tamattu juga ibadah. Khulta juga ada nilai ibadah di situ terkait dengan zakat. Karena di situ adalah ibadah, maka wajib untuk niat. Mulane faqasa ghuslal maiti ala ghusl janabah. Kalau di atas Al-Asah yang mengatakan bahwa ketika memandikan mayat tidak wajib niat, itu kan karena menyamakannya, menganalogannya dengan apa? Dengan izalatun najasah. Itu sifatnya sifatnya tarku menghilangkan. Itu bersih. Jadi nggak perlu Nah, kalau muqabil asah tidak ke situ memandangnya. Untuk yang muqabil asah melihatnya itu bahwa yang namanya mandikan mayat itu ya sama dengan mandi jinabat. Makanya wajib niat. Masalah tamattu itu bukan kepada meninggalkannya, bukan kepada apa? Meninggalkan mikotnya, meninggalkan ihram dari ini, tidak ke situ memandangnya. Tapi membalik lebih bahwa itu adalah pekerjaan mengumpulkan dua ibadah. Jadi makanya menganalogkannya ketika tamattu itu bukan dengan meninggalkan ihram, bukan, tapi karena menyamakan al-jam'i bainas sholataini, disamakan dengan mengumpulkan dua sholat. Sebab dua sholat itu sebab tamattu dan qiron itu berarti mengumpulkan antara dua ibadah, yaitu ibadah umroh dan ibadah haji. Nah, mulane berdasarkan ini, maka dalam masalah waktu dalam masalah waktu niat tamattu itu juga berlaku perbedaan pendapat. Sama dengan perbedaan pendapat yang terjadi pada apa? Waktu niat jamaah. Dalam niat jamaah itu juga ada pendapat meskipun dhaif ya. Kalau selama ini yang kita tahu bahwa niat jamaah itu adalah wajib. Meskipun beda. Kalau jamaah takdim maka niatnya di dalam sholat yang pertama. Kalau jamaah takhir niatnya bukan di sholat tapi di
di waktu sholat yang pertama, tapi harus ada niatnya. Nah, tapi juga ada wajah atau pendapat yang mengatakan bahwa la yushtaratu fi niat, dalam jamak itu tidak harus niat, dan ini dipilih oleh Imam Al-Bulkini. Dan dia beliau juga punya argumen. Al-Bulkini mengatakan bahwa jamak itu tidak wajib niat, tidak harus niat, karena beralasan ngumpulkan itu bukan amal. Ngumpulkan dua soal itu bukan amal, bukan ibadah. Ibadahnya sholatnya itu. Nek ngumpulkan itu bukan ibadah. Paham ya? Ya ibadahnya kan sholatnya, ya. Ruku, sujud. Nah, cuma mengumpulkan itu bukan ibadah, bukan amal. Yang amal hanya sholatnya saja. Nah, gambaran mengumpulkan itu bisa hasil tanpa harus ada niat. Ketika sholat zuhur dikumpulkan dengan sholat asar tanpa niat pun itu bisa terwujud, maksudnya terwujud. Jadi yang amal itu sholat zuhurnya dan sholat asar. Nah, cuma mengumpulkan itu bukan amal, dan itu bisa terwujud ketika kita melakukannya tanpa harus ada. Itu kata siapa? Al-Bulkini. Walihadza la tajib fi jamil khair. Oleh karenanya niat itu tidak wajib. Ya, niat jamak takhir itu tidak wajib dilakukan dalam sholat. Ketika ini dalam kol asal juga berarti kan, ketika kita niat jamak takhir, ketika kita jamak takhir itu niatnya wajib dalam sholat. Dalam sholat wajib tidak? Tidak. Niatnya gimana? Di waktu yang pertama. Ketika kita jamak sholat zuhur dijamak dengan sholat asar, jamak takhir ya. Ini nanti ketika kita sholat zuhur, sholat asar, wajibannya tidak? Wajibnya tidak? Jawab. Ketika kita jamak takhir sholat zuhur di sholat asar, nanti sholatnya berarti. Nanti ketika kita sholat itu wajib niat jamak tidak? Tidak kan? Tidak. Niatnya sudah di waktunya sholat zuhur. Nah, ini walihadza la tajibu fi jam'i takhir. Niat itu enggak wajib, niat jamak enggak wajib dalam jamak takhir ai fi sholati. Tidak wajib dilakukan dalam sholat. Tapi wajibnya di mana? Naam yajibu fi ayyakuna binya terjami wa yustaratu kaun hadi an-niyah. Niat jamak takhir harus ada. Ya. Tapi disyaratkannya bukan pada sholat, tapi fi waktil ula. Ya, adanya niat jamak takhir itu disyaratkan ada fi waktil ula, di waktu sholat yang pertama, dengan sekiranya bihaitsu yabqa min waqtiha biqadri ma yas'uha, dengan sekiranya waktunya sholat pertama masih tersisa waktu yang cukup untuk melakukan sholat yang pertama itu. Jadi ketika kita niat jamak takhir, ketika kita jamak sholat zuhur ke sholat asar, maka niatnya di sholat zuhur masih ada waktu sholat zuhur yang cukup untuk melakukan sholat zuhur. Ya, jam setengah siji sampai jam berapa sekarang zuhur itu? Jam 3-an ya. Nah, itu berarti sampai situ. Silakan melakukan niat nawaitu an ajma'a sholat zuhur ila sholatil asar. Gusti kula niat jamak takhir sholat zuhur tak lakoni ning sholat asar, atau ya simpel saja niat jamak takhir selesai. Niat jamak takhir lillahi ta'ala. Fa'in akhara bi ghairi niyatil jami, kalau ada orang mengakhirkan sholat pertama tanpa niat jamak sampai waktunya keluar atau sampai sempit waktunya sehingga tidak cukup untuk melakukan sholat fardu, maka asal dia dianggap maksiat dan sholat pertamanya dianggap qadha. Kalau sampai waktu zuhur, waktunya sholat zuhur itu habis belum niat jamak takhir, maka sholat zuhurnya dianggap qadha, dan orang dianggap masih karena apa? Mengeluarkan sholat dari waktunya secara sengaja tanpa ada niat jamak. Demikian yang ditetapkan oleh al-ashab. Wa yaqrubu lan
minhu saking ma yata'allaqu bil jam'i ay mimma saing perkara yata'allaqu kang gumantungan apa ma bil jam'i kelawan jama apa ma perkara zakara kang nutur ing sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi dalam kitab Syarah Muhadzab wa Tahqiq dan kitab At-Tahqiq anal as-sahah setune kal kang sahih fi sholati dalam salat wa fi kulli wajibin ing dalam saben-saben perkara kang wajib muasain kang den jembaraken iku i dalamnya analikane ora agawe sapa siwang fi awal waktu ing dalam kawitane waktu anal setune si labuda inda tahir anal setune si wong iku labuda mesti indah takhir ing dalam nalikane ngakhiraken apa sing mesti apa minal azmi ajab apa minal azmi salah ya anau setune sikul wajib muasa iku labuda mesti indah takhir dalam nalikane ngakhiraken apa minal azmi azab neja ala fihi ing atase agawe kulli wajib muasa fi atna'il waqti dalam tengah-tengah waktu wal ma'ruf utawi kang dan kinawari fil usuli ing dalam kitab usul fiqh ay usulil fikih khila iku khilafu dzalika nulayani madzakarahu Nawawi wa qad jazama lan teman-teman tekan sapa Ibnu Subki fi Jam'il Jawami dalam kitab Jam'il Jawami bi anna kelakuan iku la yajib ora wajib apa azmu azam naja alal muakhiri ing atase wong kang ngakhiraken ay lil wajibil muwassa tegese wong kang ngakhiraken lil wajib maring wajib al muwassa kang den jembaraken mana tadi wa urida lan den tekaken muskil alaihi ing atase Ibnu Subki apa ma perkara zakara kang tur iman sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi dalam perkara taqaddama kang wis apa sima fa ajaba maka jawi sapa Ibnu Subki fi man ilmawani dalam kitab man ilmawani bi anna mithla hadza kelawan setuhune padane ikilah ma zakarahu Nawawi kelawan setuhune padane ikilah ma zakarahu Nawawi iku la yujadu iku la yukhadhu ora den alap apa mithlu hadza minat tahqiq kisah kitab at-tahqiq wala min syarhil muhadzab dan ora saking syarah muhadzab wa anal qaula lan setune pendapat qaul bil wujubi kelawan wujub ay wujubil asmi tegese wajib aja iku la yu'rafu ora den kinawari apa si qaul illa anil qadi aing saing qadi Husain wa man lan wong tabi'a kang manusa apa simanhu ing qadi Husain walau la jalalatul qadi lan lamun ora nana utawi keagungane qadi Husain lan lamun ora utawi keagungane qadi Husain la kultu ma ngucap sapa isun la kultu mangka ngucap sapa isun inna hadza satune iki qaul bil wujub inna hadza iki qaul bil wujub iku min afhasil aqwali setengah saking luwih ala-alane pira-pira ucapan iku min afhasil aqwali sakului ala-alane pira-pira ucapan walau la ani lan lamun ora setune isun iku wajatu nemu sapa isun ing hadzal qaul ora ketemu mansusan ingkang denas fi kalami ing dalam dawe qadi Husain mangkulan hale den nukil fi kalamil asbati ing dalam dawune pira-pira wong kang den percaya fi kalamil asbati ing dalam dawune pira-pira wong kang den percaya ai lafat asbat iku jamu sabat ai al-alim tegese wong kang alim al-mutqini kang yakinaken kang mantepaken fil ilmi ing dalem ilmune wa yustanadu lan den gawe sandaran apa ilahi alim berarti orang bisa dipercaya sebagai sandaran anu saking qaul la jawaztu mangka yerti menangaken sapa isun menangaken azzalala ing luput anin naqidi saking wong kang ngutip saking wong kang mindah lisafati hadzal qauli krana asar ikilah qaul lisafati hadzal qauli krana asar ikilah qaul fi nafsi ing dalam kahanane qaul wa te qaul iku qaulun pendapat mahjurun kang den tinggal fi hadil millati ing dalam ikilah agama
fi hadil millati dalam ikilah agama Islamiyah kang bangsa Islam angkat kitu nek katakan sapa isun anau ing setune qaul iku khariqun kang bedah kang nulayani atau kang bedah li ijma'il muslimin maring kesepakatane pira-pira ulama atau pira-pira Islam laisa ora nana iku liqaili kadi wong kang ngucap ing qaul apa syubhatun syubhat yartadiha qalu yartadiha ai wa fi nuskhatin yartadiha kang rido hing subah yartadiha kang ing subah sapa muhaqqiqun ulama kang ahli tahqiq wa uti qaul iku ma'dudun kang den bilang-bilang bin hafawatil qadi saking pira-pira keplesetil qadi Husain min hafawatil qadi saking pira-pira keplesetil qadi wah ini karak pisan dan sama ini Ibnu Subki wa minal adzaimi lan sang pira-pira perkara kang agung fitini dalam agama fa innahu ma qaul iku ijabut majibaken bila dalil kelawan tanpa dalil intaha wis tutup apa maqalahu fi ma'il mawani' ai tegese perkara kala kang ngendika Ibnu Subki imam fi ma'il mawani dalam kitab ma'il mawani paham Lica? Jadi begini. Pendekatan kasus jamak takhir. Jamak takhir itu kan orang berarti mengakhirkan sholat dari waktunya. Ya. Di situ wajib ada nih niat. Wajib ada niat. Meskipun niatnya tidak dalam sholat, tapi di dalam waktu yang pertama. Niat gusti kula niat jamak takhir sholat duhur tak lakoni ning sholat asar. Ada pendekatan ke situ apa yang diungkap oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab dan kitab Tahqiq yang mengatakan bahwa anal asah fi sholati wa fi kulli wajibin. Menurut kalau asah bahwa sholat atau setiap sesuatu yang wajib muasa itu wajib tapi dilonggar kayak sholat itu wajib fi awalil waktu tapi wujuban muasa yang dalam kitab Fathul Muin begitu. Sholat itu apa? Wajib ya, tapi wajib fi awalil waktu tapi wujuban muas wajib yang diperlonggar. Artinya kalau orang melakukan sholatnya jam waktu zuhur jam 12:30 seumpama ya. Sekarang zuhurnya berapa sekarang coba? Baik jam berapa? 12:30 ya. Nah 12:30 zuhur itu kewajiban datang. Tapi kalau semua dilakukan nanti saja jam 1, nanti saja jam 1:30, nanti jam 2 boleh nggak? Boleh kan, karena itu kewajiban yang muasa, kewajiban yang longgar selama waktunya masih ada. Nah, kata Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab dan Tahqiq bahwa setiap kewajiban yang muasa apabila tidak dilakukan di awal waktu, maka ketika diakhirkan harus ada azam. Harus ada azam untuk melakukannya di tengah-tengah waktu. Nanti saja sholatnya jam 2 karena jam 2 nanti akan ada jamaah. Mana lebih baik kalau di awal waktu nggak ada jamaah, tapi kalau nanti di jam 2 ada jamaah, yakin ada jamaah, maka sunnah diakhirkan. Kalau dzon ya sama ya, kalau dzon juga sama, sunnah diakhirkan. Dzon ada jamaah, di awal waktu nggak ada jamaah. Nanti kalau jam 1:30, jam 2 dzon ada jamaah, itu nanti saja jam 1:30 sholatnya ada jamaah, biar dapat fadilahnya jamaah gitu. Lah itu ada kewajiban harus azam katanya ya. Kata An-Nawawi dalam Syarah Muhadzab dan Tahqiq, meskipun nanti dibantah oleh Imam Ibnu Subki. Wal ma'ruf fil usuli khilafu dzalika. Ya.
yang dikenal, yang diketahui dalam kitab usul fikih itu nggak seperti yang dimaksudkan oleh An-Nawawi. Artinya nggak harus azam, nggak harus azam. Ketika waktu zuhur datang, terus orang sholatnya nanti jam 1:30, tidak langsung sholat, itu nggak harus azam, nanti saja nggak harus. Nah, Ibnu Subki memantapkan pendapat ini, pendapat yang ada dalam kitab usul dalam Jamul Jawab bi annahu la yajul azmu alal akhir, bahwa tidak wajib azam atas orang yang mengakhirkan kewajiban di tengah-tengah waktu itu. Jadi ketika sholatnya nanti jam 2 saja, itu nggak harus azam jam 2 saja lah, nggak harus seperti itu. Yang penting melakukannya jangan sampai keluar waktu itu ya. Yang penting melakukannya jangan sampai keluar waktu. Jadi kalau udah datang waktu zuhur, kita masih ngaji, masih apa, masih aktivitas apa, yang harus kemudian udah niat nanti saja niatnya sholatnya jam 1:30 enggak harus, ya tetap lagi biasa, nggak apa-apa. Terus nanti sholatnya jam 1:30, karena nggak ada kewajiban. Kata siapa? Ibnu Subki. Lantas wa urida alaihi ma dzakarna wa fi ma taqaddam. Ketika Ibnu Subki disuguhkan keterangan yang disebut oleh Imam Nawawi di atas, katanya Imam Nawawi mengatakan wajib dalam syarah badan dari kitab tahqiq. Kok jenengan mengatakan tidak wajib? Itu berarti bertentangan dengan Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu adalah imamul mazhab kan itu. Nah, beliau mengatakan begini, fa'ajaba. Kata Ibnu Subki dalam kitab Matnul Mawani bahwa seperti pendapat seperti yang disebutkan di atas, itulah yukhadhu minat tahqiq wala min sahih madzhab. Itu enggak diambil dari kitab tahqiq, dari kitab syarh madzhab. Enggak ada itu. Dalam kitab tahqiq memang enggak ada. Mau kita gitu loh. Ini jika yang apa? Kata Ibnu Subki itu enggak ada. La yukhadhu minat tahqiq wala min sahih madzhab. Wa naqala bil wujud la yuraf ila Abdul Qadir Husain. Pendapat yang mengatakan wajib azam itu enggak dikenal kecuali bersumber dari Qadhi dan orang-orang yang mengikuti Qadhi. Jadi itu bukan pendapat Imam Nawawi kata saya Ibnu Subki. Itu pendapatnya siapa? Pendapatnya Qadhi Husain. Ya salah satu Ashabus Sawi juga ya. Itu kalamul siapa? Qadhi Husain. Terus beliau mengatakan walaula jalatul qadhi, andaikan saya tidak melihat keagungan Qadhi, sebab Qadhi Husain juga ulama yang tidak bisa diremehkan, bisa dipertanggungjawabkan kan andaikan saya tidak melihat keagungan Qadhi Husain, ngeritik tapi tetap mengagungkan. Nah, itu ada etika namanya ya, tetap menghormati keagungan Qadhi Husain, tapi sangat menyakit sekali itu nanti pendapatnya. Andaikan saya tidak melihat keagungan Qadhi Husain, saya akan mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan wajib azam itu pendapat yang paling jelek min afasil aqwal. Dan andaikan saya tidak melihat, saya tidak temukan dalam nasnya Qadhi Husain, ya, dalam kalamnya orang yang dipercaya, saya akan mengatakan la jawaztu zalal anin nakil. Saya akan berani mengatakan itu kesalahan siapa? Orang yang mengutipnya itu. Sayangnya itu bersumber dari Qadhi Husain yang bisa dipercaya. Jadi nggak berani juga beliau. Andaikan itu tidak saya temukan dari nasnya Qadhi Husain, saya akan berani mengatakan itu pendapat salah itu. Kalau siapa? Sayangnya siapa? Itu sumbernya dari Qadhi Husain. Kenapa? Lisafati hadzal qaul, itu pendapat yang sangat rendahan sekali. Ya, melihat pendapatnya loh. Ya, bukan melihat Qadhi Husain. Ya, makanya lisafati hadzal qaul fi nafsi, zatnya pendapat itu ya rendah sekali itu. Seperti yang berpendapat itu tidak punya pikiran yang berkualitas kan gitu. Kata siapa? Ibnu Subki. Sayangnya itu nasnya siapa? Qadhi Husain, orang yang al-alim, al-muqin gitu ya. Terus yustanadu ilaih, yang biasa jadi rujukan.
Bahwa qaulul mahjur itu mestinya harus dibuang, itu ditinggalkan pendapat itu. Fi hadhil milah al-Islam Islamiyah. Saya meyakini bahwa pendapat itu khariqul ijma'il muslim, bertentangan dengan ijma'ul ulama yang bagi orang yang mengatakannya, yang berpendapatnya itu tidak memiliki syubhat yang diridhoi oleh muhakkik, dan ini termasuk daripada keplesetan Qadhi Husain. Terakhir malah mengatakan wah ini bisa masuknya paling kepleset lah, sabkul kolam atau sabkul fikir, adanya kesalahan dalam berpikir min hafawatil Qadhi, dan termasuk masalah besar dalam agama. Apa sebab? Qadhi Husain berani mewajibkan tanpa dalil, itu kan berarti besar sekali konsekuensinya, kata Ibnu Subki. Wallahu a'lam. Baik.